Teknik mengubur hidup-hidup ini benar-benar menakjubkan. Hanya laser yang melewati tubuh. Setelan pemakaman ketat kelas tinggi dilepaskan. Selama lampu mati, orang ini bisa tidur nyenyak. Dia tidak tahu berapa lama dia tidur. Tetapi dia tiba-tiba menyesalinya dan tidak ingin tidur lagi. Dia berjuang untuk bernapas. Setelannya tipis tapi tidak bisa bernapas. Dia hampir mati lemas di dalam. Saat penting memercayai giginya untuk merobek jasnya. Aku mencoba mengulurkan tangan, menarik jarum panjang keluar dari tubuhnya, merobek pakaian dari tubuhnya. Pada saat itu, dia masuk terkunci di sebuah ruangan sempit dan tertutup. Dia putus asa berteriak, tidak ada yang datang. Tapi itu menyebabkan perangkat di sekitarnya menyala. Tempat ini adalah kompartemen perawatan. Asisten di kepala mengaktifkan dan mengatakan bahwa hanya ada 35% oksigen yang tersisa di kompartemen. Dia tidak ingat di mana dia sekarang. Hanya ingat bahwa dia tampaknya telah dirawat di rumah sakit. Dia hanya bisa berteriak untuk hidupnya. Tetapi meskipun dia menjerit kesakitan, tidak ada yang keluar. Saat ini, asisten mengumumkan lagi bahwa 35 tersisa dengan hanya 34%. Sepertinya aku tidak bisa berteriak lagi. Tapi aku harus memikirkan cara lain. Gadis penjaga membuka pintu kompartemen. Dia meminta kode manajemen lagi. Memikirkan cara untuk melaporkannya ke polisi. Tetapi polisi tidak dapat menemukannya. Mungkinkah itu terkubur di dalam tanah? Dia melihat nomor seri perangkat di kepalanya dan mengulangi nomor seri ke polisi. Polisi mengatakan kapsul terapi jenis ini dibuang 3 tahun lalu. Melihat tali di tubuhnya, memikirkan cara untuk mensponsori penganalisis genetiknya. Ini tentu efektif. Asisten yang menemukannya adalah seorang dokter medis. Juga, dia tidak datang ke sini karena sakit. Jika Anda tidak memiliki penyakit, dikurung di sini bukanlah penculikan. Saluran dengan polisi telah terputus dan tidak dapat dihubungi lagi. Kali ini aku sangat tertekan. Itu gelisah dan konsumsi oksigen di kompartemen meningkat dengan cepat. Hanya menyisakan 29%. Asisten mengambil jarum untuk menenangkannya. Lengan diperpanjang kompartemen terapi ingin menyuntiknya dengan obat penenang. Ada sangat sedikit oksigen yang tersisa di kompartemen. Tidak ada gunanya membiarkannya tidur. Ketika injeksi menargetkan titik akupunturnya, dia dengan cepat berbalik. Kemudian, dia memukulnya berulang kali dengan lengannya. Melihatnya begitu agresif, dia harus mundur. Setelah beberapa saat berjuang, oksigen di kompartemen secara bertahap habis. Petugas mengingatkannya bahwa oksigen akan habis sepenuhnya dalam 40 menit. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia mencari orang yang bisa dia temui. Tapi tiba-tiba menemukan suaminya. Dia segera mensponsori tutornya untuk menelepon suaminya. Tapi di seberang telepon terdengar suara Bibi. Saya tidak menunggu dia berbicara dan mematikan telepon. Orang yang menjawab telepon istrinya. Dia menelepon kembali tetapi pihak lain tidak menjawab telepon. Sepertinya dia masih harus memikirkan cara lain. Tepat ketika saya sedang memikirkan cara, lengan yang sekarang membawa jarum lain muncul. Terkejut, dia meraihnya dan mengeluarkan klavo. Jarum di bagian paling lembut dari kompartemen. Ketika tertusuk, kompartemen segera masuk ke mode perlindungan diri dan memberinya kejutan listrik. Ini sepertinya tidak berhasil juga. Oksigen di kompartemen hanya 20%. Jika saya tidak berpikir sebaliknya, dia akan benar-benar mati lemas di sini. Deputi menelepon lagi. Berdasarkan nomor seri kompartemen, mereka dapat segera mendapatkan kode manajemen untuk menyelamatkannya. Dia bilang dia punya suami. Dia meminta polisi untuk membantu menyelidiki. Tapi polisi bilang dia belum pernah menikah. Dia ingin menemukan foto yang baru saja dia tunjukkan kepada polisi. Sebelumnya, itu masih foto bahagia bersama. Tapi sekarang dia telah menjadi gadis yang buruk. Polisi mengatakan dia berhalusinasi karena kekurangan oksigen. Tapi bekas cincin di jarinya menunjukkan bahwa polisi ingin menipunya. Tidak lama kemudian, panggilan telepon lain datang. Ternyata Bibi saat ini. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia dengan cepat tertidur lelap. Untuk menyelamatkannya, tapi oksigen di kompartemen tidak cukup. Untuk mendapatkan kepercayaan Anda, memberitahu dia kata sandi admin dan menyuruhnya untuk tidak membuka pintu karena jika dia melakukannya, dia akan mati.
Tetapi ketika dia menerima kata sandi, dia ingin membukanya. Begitu pintu dibuka, keajaiban terjadi. Gadis di kompartemen perawatan terbang kembali. Jarum di sebelahnya juga terbang. Di mana ini? Pada saat itu asisten muncul mengatakan bahwa dia sekarang di luar angkasa. 65,000 km dari bumi. Setelah mendengar itu, saya bingung. Tidak heran dia tidak membiarkannya membuka pintu. Ketika dia berbicara lebih banyak dengannya, dia mengetahui bahwa ada virus mematikan di bumi yang pecah dan umat manusia membutuhkan waktu kurang dari 200 tahun. Dalam kepunahan negara secara bersamaan memilih 10 orang untuk menjadi benih manusia. Dibawa ke sebuah planet 140 tahun cahaya dari bumi. Dia adalah salah satu dari 10 orang itu. Tetapi mesin yang menyeret 10 orang ini tidak terlalu jauh. Tetapi planet ini menghancurkan lebih dari 400 dari mereka. Dia bangun seperti itu. Dia tidur nyenyak, dengan kurang dari 10% oksigen di kompartemen. Tidak mungkin berhenti pada takdir. Itu semua memutuskan untuk membuka pintu kompartemen dan dilakukan dengan segalanya. Gadis itu tiba-tiba berpikir bahwa mungkin suaminya ada di kelompok orang ini. Jadi dia segera mencari dokumen. Suaminya benar-benar ada di sini. Jadi kamu bisa menyuruhnya pergi sebentar. Tidak. Di mana bekas luka di dahinya? Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan mulai menyelidiki dokumen yang berhubungan dengannya. Hanya dengan menonton video, dia berubah menjadi wanita tua berambut abu-abu. Ini bukan suara nenekmu yang memanggilmu. Jika Anda yang menelepon, siapa kamu sekarang? Untuk mempertahankan gen elit, mereka menanamkan gen dan ingatan ke dalam klon. Dia adalah artefak yang membawa kenangan. Saya tidak berharap itu palsu. Tetapi saya kadang-kadang masih menelepon. Oksigen di kompartemen hanya 3%. Asisten menilai bahwa dia tidak akan hidup lama. Jadi dia berencana untuk memberinya suntikan untuk melihatnya di jalan. Hijau akan memasuki tubuhnya. Tapi dia adalah kelanjutan dari peradaban manusia. Keinginan kuat untuk bertahan hidup membantunya melepaskan jarum dari jari kakinya sesaat sebelum obat dapat masuk ke dalam tubuh. Jarumnya telah dicabut, tapi tak lama kemudian dia masih akan tercekik di sini. Dia tiba-tiba teringat mode tidur nyenyak yang disebutkan neneknya. Mungkin itu bisa mengurangi konsumsi oksigen. Dia menahan rasa sakit, mendorong jarum kembali ke tempatnya. Setelah melakukan segalanya, dia pikir dia bisa bertahan. Tetapi kompartemen oksigen hanya 1%. Jika 2% tidak cukup, tidak bisa bangun saat tidur. Saya tidak tahu apakah kompartemen lain memiliki cukup oksigen. Memeriksa wizard, dan itu masih penuh. Tetapi jika Anda ingin membawa oksigen ke kompartemen Anda harus masuk ke mode tidur nyenyak. Asisten bertanya apakah dia bisa memberikan obat penenang kali ini. Gadis itu kembali mengenakan piyama ketat. Di akhir film, dia dan suaminya berhasil sampai ke planet baru dengan selamat. Mereka harus menyelesaikan misi cloning. Terus membangun peradaban manusia.